kalian ketika sedang scroll sosial media, terdapat suatu video yang mereaksikan bahan-bahan kimia, kemudian menghasilkan warna yang beragam dan menarik. Atau ketika kalian bereksperimen di laboratorium menggunakan bahan-bahan kimia, menghasilkan suatu warna dan juga ledakan kecil. Nah, di balik semua keajaiban itu, ada satu hal yang menjadi bahasa universal para kimiawan. Apa itu? Itulah yang disebut dengan persamaan reaksi kimia. Bagaimana cara kita menuliskan perubahan suatu zat dari reaktan menjadi produk. Di sisi sebelah kiri ada suatu zat-zat awal yang menjadi bahan reaksi atau dalam kimia disebut sebagai reaktan. Dan di sisi sebelah kanan merupakan hasil dari reaksi bahan kimia tersebut atau dalam kimia biasa disebut dengan hasil produk atau reaksinya. Dan di antara keduanya tersebut dipisahkan dengan tanda panah yang menunjukkan arah perubahan. Agar reaksi kimia sesuai dengan hukum kekekalan massa, maka jumlah atom di sebelah kiri dan kanan harus seimbang. Nah, cara menyetarakannya ada dua metode utama. Yang pertama dengan metode langsung atau tebak cepat. Metode ini kayak main puzzle. Kita atur koefisien di dalam rumus kimia sampai jumlah atom di kiri dan kanannya sama. Metode ini sangat cocok untuk reaksi sederhana. Yang kedua ada metode aljabar atau metode matematika. Kalau reaksinya rumit, kita menggunakan metode matematika untuk menyetarakan reaksinya. Gunakan huruf A, B, C, dan seterusnya sebagai koefisien. Lalu buat sistem berdasarkan jumlah atom tiap unsurnya. Persamaan reaksi kimia dikatakan sempurna apabila sudah setara. Tak hanya jumlah atomnya saja yang harus sama. Persamaan reaksi kimia dapat dikatakan setara jika memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, jenis unsur-unsur sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Yang kedua, perbandingan koefisien reaksi menyatakan perbandingan 0. Khusus untuk yang berwujud gas, perbandingan koefisien juga menyatakan perbandingan volume, asalkan suhu dan tekanannya sama. Yang ketiga, reaksi dan hasil reaksi dinyatakan dengan rumus kimia yang benar. Dan yang terakhir, wujud zat merupakan keadaan fisik zat. Dan wujud zat yang terlibat dalam reaksi harus dinyatakan dalam tanda kurung, seperti padat atau solid, cair atau liquid, gas, dan larutan dalam air atau aqueous. Nah, untuk penyetaraan reaksi secara langsung atau coba-coba, kita lihat sisi sebelah kiri dan kanan harus sama. Fe di sebelah kiri itu ada 2, dan yang di kanan itu ada 1. Maka, agar setara, Fe yang di sebelah kanan harus dikalikan 2. O di sebelah kiri itu ada 3, dan di sebelah kanan itu hanya ada 1. Untuk setara, yang sebelah kanan harus dikalikan 3. Untuk H, di sebelah kiri hanya ada 1, dan di sebelah kanan ada 2. Karena H di sebelah kanan berikatan dengan O, maka H di sebelah kanan kita kalikan dengan koefisien yang sama dengan O, yaitu 3. Jadi 2 kali 3 menghasilkan 6. Nah, untuk yang H di sebelah kiri juga sama-sama dikalikan 6 agar menghasilkan reaksi yang setara, yaitu 6H. Untuk Cl yang di sebelah kiri itu ada 1, dan Cl yang di sebelah kanan ada 3. Maka untuk menyetarakannya, kita sama-sama cari yang setara, yaitu Cl3 dikali 2, yaitu 6, dan Cl1 dikali 6 itu menghasilkan 6. Nah, jadi hasil reaksi setaranya yaitu Fe2O3 solid plus 6 HCl aqueous menghasilkan 2 FeCl3 aqueous plus 3 H2O liquid. Fe2O3 solid plus H2OSO4 aqueous menghasilkan Fe2SO4 3 kali aqueous plus H2O liquid. Nah, persamaan reaksi ini sangat kompleks, maka penyetaraannya menggunakan cara matematika. Untuk itu, kita bagi dulu menjadi 4. A, B, C, dan D. Kita selesaikan dari yang A terlebih dahulu. Di A ada Fe dan O. Fe di A ada 2, maka kita tuliskan 2A, dan di sebelah kanan tanda panah kita asumsikan dengan sama dengan, itu ada Fe2, dan di bagian C maka kita tulis 2C. Lalu, O di A itu ada 3, maka kita tuliskan 3A, plus O di B itu ada 4, maka plus B karena masih dalam satu ruas yang sama. Sama dengan di sebelah kanan yang di C itu ada 12O dan plus 1D. Karena di bagian A sudah habis, kita lanjut ke bagian B. Di bagian B ada H, S, dan O. Karena O sudah, kita lanjut ke H dan S. H di bagian B itu ada 2, maka kita tuliskan 2B. Dan di sebelah kanan H itu ada 2 juga, maka kita tuliskan sama dengan 2D.
Nah, yang S di sebelah kiri di bagian B itu ada 1, maka kita tuliskan B, dan di sebelah kanan itu ada 3, maka kita tuliskan sama dengan 3C. Nah, kita sudah mendapatkan semua persamaan matematikanya, tapi pada FE dan H masih bisa disederhanakan kembali, yaitu sama-sama dibagi 2. Maka FE itu menjadi A sama dengan C, dan di H B sama dengan D. Karena A sama dengan C, jadi A itu 1 dan C itu 1. Nah, A dan C sudah diketahui. Sekarang kita mencari B dan D. Kita bisa menggunakan persamaan dengan 2 koefisien. Kita bisa menggunakan persamaan dari S, yaitu B sama dengan 3C. Karena kita sudah mengetahui C itu sama dengan 1, maka bisa kita tuliskan B sama dengan 3 dikali 1. Hasilnya B sama dengan 3. Maka koefisien dari H2SO4 yang merupakan B itu adalah 3. Nah, karena kita tahu B sama dengan D, maka koefisien di D di H2O itu sama-sama 3. Jadi, hasil akhirnya yaitu Fe2O3 solid plus 3H2SO4 aquos menghasilkan Fe2SO4 3 kali aquos plus 3H2O liquid. Jadi ingat ya, persamaan reaksi itu bukan cuma angka dan huruf, tetapi cerita perubahan zat yang hidup. Like, share, dan tulis di kolom komentar reaksi kimia favoritmu. Siapa tahu muncul di episode berikutnya.